Setelah mempelajari ilmuwan pada bidang kedokteran dan ilmuwan pada bidang astronomi pada video pertama, pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan pada bidang filsafat Islam dan ilmuwan pada bidang kimia. Berikut penjelasannya. Setelah video pertama yang membahas tentang ilmuwan muslim pada era Daulah Abbasiyah di bidang kedokteran dan astronomi, pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan muslim pada bidang filsafat Islam dan juga bidang kimia. Filsafat atau falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Ilmuwan pada bidang filsafat Islam yang pertama yaitu Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi, seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi lebih dari seorang filsuf. Ia ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah ditulisnya. Namun, sayangnya kebanyakan dari karya-karyanya tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhal al-Matik bin Istifa al-Khulfi, sebuah pengantar lengkap logika. Lewat karyanya, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dengan filsafat. Ia mengatakan antara filsafat dengan agama tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Ilmuwan filsafat Islam yang kedua yaitu Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, bergelar Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Ia lahir pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Guru Imam Ghazali adalah Al-Imam Haramain Al-Hujawaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah, Baghdad, Irak. Imam Ghazali memiliki karakter tekun, rajin, teliti, dan cerdas sehingga banyak disiplin ilmu yang dikuasainya. Di antaranya seperti ilmu kalam, fikih, teologi, filsafat, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Karya Imam Ghazali yang termasyhur yaitu yang pertama Tahafutut Falasifah, sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Yang kedua karya termasyhurnya yaitu Ihya Ulumuddin, yaitu kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati dan pengobatannya serta mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Ghazali hingga saat ini. Ilmuwan filsafat Islam yang ketiga yaitu Ibnu Maskawai. Nama lengkapnya yaitu Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawi. Lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawai merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Selama hidupnya, Ibnu Maskawai banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat di kemudian hari. Di antara karya-karyanya yaitu Tahzibul Akhlaq wa Tatirul A'ra, menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Yang kedua adalah Tartib As-Sa'adah, menjelaskan tentang politik dan akhlak. Yang ketiga, Jawidan Qirot, yaitu kumpulan syair-syair mutiara dan bijak.
Selanjutnya adalah ilmuwan muslim pada bidang ilmu kimia, yaitu Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Nama lengkapnya adalah Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi. Beliau lahir pada tahun 750 Masehi dan wafat pada tahun 803 Masehi. Ia merupakan tokoh dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Dalam beberapa riwayat, Jabir bin Hayyan pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah, yaitu Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far As-Shadiq. Penguasaannya terhadap ilmu kimia membawanya menjadi seorang ahli kimia yang termasyhur di zamannya. Jabir bin Hayyan menggambarkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, kalnikasi dan reduksi kimiawi. Ia memperbaiki beberapa metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia yaitu seperti Ar-Rahman, yaitu buku cinta, Al-Tajmi, yaitu buku tentang konsentrasi, dan yang ketiga Al-Jiba Al-Syarahi, yaitu air raksa timur. Saya kira cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua diberi kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.